Baiklah, pada video kali ini kita akan membahas materi gerak lurus berubah beraturan yang dapat kalian gunakan untuk melakukan persiapan mengikuti OSN atau KSN IPA SMP atau MTS. Kita mulai saja pembahasannya. Ini ada sebuah contoh soal yang nantinya dapat kalian selesaikan kalau kalian memahami prinsip gerak lurus berubah beraturan yang akan kita pelajari dalam video ini. Meskipun demikian, kita baru akan membahas soal-soal yang seperti ini pada video-video selanjutnya. Baiklah, kita mulai bahas tentang konsep gerak lurus berubah beraturan. Jadi apa nih yang dimaksud dengan gerak lurus berubah beraturan? Nah, seperti ketika kita membahas gerak lurus beraturan, maka akan saya gunakan simulasi gerakan sebuah mobil, kurang lebih seperti ini. Nah, coba perhatikan di sini. Di sini mobil bergerak, kemudian mengalami perubahan posisi dari sini ke sini, kemudian dari sini ke sini, dari sini ke sini. Tidak seperti gerak lurus beraturan yang jarak untuk waktu yang sama itu sama. Tapi di sini katakanlah ini selang waktu yang pertama, ini selang waktu yang kedua, dan ini selang waktu yang ketiga. Maka jarak yang ditempuh atau perubahan posisi mobil ini tidak sama, tetapi semakin besar, semakin besar, semakin besar. Nah, dalam kasus seperti ini, terdapat sebuah konsep gerak yang disebut dengan gerak lurus berubah beraturan, atau sering kita sebut sebagai GLBB. Apa ini GLBB? GLBB adalah gerak benda. Oke, ini gerak benda ya. Tentunya lintasannya adalah lurus. Jadi, gerak lurus berubah beraturan adalah gerak benda pada lintasan lurus. Tetapi, yang beraturan itu apanya? Yang beraturan adalah percepatan. Percepatan adalah perubahan kecepatan tiap satuan waktu. Oke. Jadi dengan demikian, maka yang berubah di sini adalah kecepatannya. Tetapi kecepatannya berubah secara teratur. Artinya, kalau kita menggunakan bahasa yang lebih sederhana, maka GLBB adalah gerak benda pada lintasan lurus dengan percepatan tetap. Maka A di sini tetap, atau dengan bahasa lain konstan. Oke, sampai di sini bisa dipahami ya. Kalau bisa, kita coba lanjutkan. Nah, bagaimana persamaan-persamaan dalam gerak lurus berubah beraturan? Di sini saya akan berikan saja biar kalian menggunakannya langsung nanti di dalam penyelesaian soal. Yang pertama adalah persamaan jarak, atau boleh nanti pada kasus tertentu ini adalah perpindahan. Oke, di sini kita bisa menggunakan persamaan X sama dengan X0 ditambah V0 dikali T ditambah setengah AT kuadrat. Oke, ini adalah posisi benda. Jadi ini posisi pada saat T. X0 adalah posisi benda pada saat T0. Kemudian V0 adalah kecepatan awal. Oke. Kemudian T adalah waktu dan A adalah percepatan. Oke ya. Jadi ini tolong persamaan dasar GLBB ini dipahami dengan baik. Nah, kalau kita lihat di sini,
X dan X0. Kalau X0 bergeser ke sebelah kiri, maka akan seperti ini. X min X0. Ini adalah jarak. Sehingga nanti persamaan gerak lurus berubah beraturan juga dapat dinyatakan dalam persamaan jarak, yaitu S sama dengan V0T ditambah setengah AT kuadrat. Oke, sekarang kita ke persamaan yang kedua, yaitu kecepatan. Oke, di sini kecepatan benda yang bergerak lurus berubah beraturan akan memenuhi persamaan matematis V sama dengan V0 ditambah AT. Oke, di sini A bisa jadi nantinya positif, artinya benda bergerak dipercepat, atau negatif, artinya benda bergerak diperlambat. Kemudian, tadi kita sudah definisikan di awal bahwa GLBB adalah gerak benda pada lintasan lurus dengan percepatan tetap. Dengan demikian, maka percepatan GLBB sama dengan A0. Artinya apa? Percepatan di semua titik sama dengan percepatan awalnya. Oke, bisa dipahami semua ya. Kemudian, terdapat beberapa persamaan khusus yang nantinya harus kalian ingat untuk menyelesaikan soal-soal OSN. Artinya, itu sebenarnya bisa direduksi atau diturunkan dari persamaan-persamaan dasar ini. Tetapi, untuk memudahkan kalian, di sini akan saya berikan. Yang pertama, ketika nanti dalam soal diketahui dua besaran, yaitu kecepatan pada waktu T, kemudian ada kecepatan awal, dan ada jarak, serta percepatan, maka nanti kita bisa menggunakan persamaan GLBB khusus seperti ini. V kuadrat dikurangi V0 kuadrat sama dengan 2 kali A kali S. Kemudian, ketika nanti diketahui kondisi di sini ada jarak, kemudian ada V0, kemudian ada V, kemudian ada T, maka nanti kita juga bisa menggunakan persamaan S sama dengan setengah dikali dengan V0 ditambah V dan dikali dengan T. Oke ya. Baiklah, kita lanjutkan ke pembahasan selanjutnya. Di sini kita akan membahas tentang grafik gerak lurus berubah beraturan. Di sini saya tampilkan saja 3 grafik gerak lurus berubah beraturan. Yang pertama, yang bagian paling kiri, ini adalah grafik posisi terhadap waktu. Di sini posisi dalam X, kemudian di sini waktu dalam T. Maka untuk GLBB, grafiknya adalah grafik parabola. Oke ya, tolong dipahami, nanti tolong diingat karena di beberapa soal OSN akan menanyakan bentuk-bentuk grafik. Kemudian untuk grafik kecepatan terhadap waktu. Ingat bahwa ketika kita bicara GLBB, kita punya percepatan tetap. Dengan demikian, kita harus ingat bahwa percepatan itu adalah perubahan kecepatan dibagi dengan perubahan waktu, maka kita akan menemukan bentuk grafik kecepatan terhadap waktu pada gerak lurus berubah beraturan dalam bentuk grafik yang linier. Oke, di sini kita lihat ya. Di sini grafiknya adalah linier. Oke. Kemudian kemiringan dari grafik itu adalah theta dan kecepatan awal benda yang ber-GLBB-nya adalah V0, kemudian kecepatan akhirnya adalah V, dan selang waktu di antara keadaan awal dengan keadaan akhir adalah delta T. Nah, kalau nanti soal menanyakan percepatan dari grafik, maka kita dapat menentukannya sebagai tangen theta yang nilainya akan sama dengan delta V atau V dikurangi V0 yang dibagi dengan delta T dibagi dengan T dikurangi dengan T0.
Oke, sampai di sini bisa dipahami ya. Nah, sekarang kita lihat grafik percepatan terhadap waktu. Karena percepatan benda yang ber-GLBB adalah tetap, seperti yang kita uraikan sebelumnya, maka A sama dengan A0. Dengan demikian, maka di sepanjang waktu atau di setiap titik, percepatan benda itu selalu sama dengan percepatan awalnya. Nah, dari sini biasanya kita ditanyakan nilai kecepatan benda. Sehingga di sini nantinya kalian akan dapat menentukan nilai kecepatan benda atau V sama dengan luas di bawah kurva. Demikianlah pembahasan materi tentang GLBB yang nantinya dapat kalian gunakan untuk menyelesaikan beberapa jenis soal. Salah satunya adalah soal yang tampil pada layar ini.